Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Rahman ya Rahim, iftah lana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa al-fatih lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bi haqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Semua sallallahu Muhammadin sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ajma'ina. Qamarun sidlan nabi qamarun wajamil sidlan nabi wajamil maula ya salli wa sallim ala habibika khairil maulaya salli wa sallim
Angkat kedua tangannya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kepada yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, wabil khusus yang barusan tadi telah memberikan sambutannya yang begitu luar biasa. 10.000 mampu, 100.000 mampu, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Lagi minta kisi-kisinya, masjid yang di sana yang sedang dibangun kira-kira habis berapa ratus juta? 600 juta. Siapa yang berani 100 juta? Kata ibu saya dulu yang ngomongnya dulu. Saya juga lagi bangun masjid, mau minta sama Pak Haji isi. Gak mau orang punya acara diacarain, betul? Pak Haji lagi punya acara, diacarain lagi. Gimana perasaannya? Jadi nggak berani, biarin aja supaya Pak Haji mikir. Setuju? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini ada dalam keberkahan Allah. Amin. Jadi sekali lagi saya tanya, siap ngaji nggak Bu? Tadi Pak Kiai kita sudah menyampaikan bahwa luar biasa. Mengaji seperti ini adalah merupakan suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan ibu harus tahu bahwa thalabul ini adalah merupakan amaliyah yang paling utama yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Ada 3 amalan yang paling utama yang mesti kita kerjakan di atas muka bumi ini. Pertama, thalabul ini. Yang kedua, kasbul halal, usaha yang halal. Yang ketiga, al-jihad fisabilillah, jihad berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan tenaganya, bahkan dengan nyawanya. Pak Haji berjuang di jalan Allah dengan apanya, Bu? Dengan apanya? Makanya Pak Haji mengadakan pengajian seperti ini, ngundang orang segini banyaknya dan pulangnya tidak kosong tangan. Apa iya? Kita lihat nanti ya, pulangnya ibu kosong tangan apa enggak? Ibu terima karena Allah itu pemberian. Pak Haji ini menghormati, menghargai, memuliakan tamu Allah dan Rasul. Kita semua yang ada di sini bukan tamunya Pak Haji, tapi tamunya Allah dan Rasul. Pak Haji cinta kepada Allah dan Rasul, karenanya Pak Haji memuliakan kita semua. Sehingga Pak Haji saking cintanya, maka Pak Haji memberikan pulangnya hadiah. Apa aja Bu? Sekali lagi apa? Kalau kita dikasih hadiah terima apa jangan? Kalau dikasih berkat terima apa jangan? Ini bukan berkat tapi hadiah. Berkatnya kalau udah selesai rutinan, jamiahan, tahlilan, maulidan di rumah-rumah. Kalau ini mah bukan berkat, ini mah hadiah. Makanya hadiah itu nggak boleh ditolak. Kata nabinya, terima, ibu terima dengan suka cita. Terus doakan Pak Hajinya. Kumaha cara ngadoakeun anak? Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza wa ajarakumullahu ajran azima. Alhamdulillah. Ayo hafalnya. Paling kesumun baik. Ya nggak Bu? Haji sumunnya, Bu Haji sumunnya. Marisa.
nggak boleh begitu. Jazakumullahu khairan katsiran. Namanya begitu. Kalau pakai bahasa Indonesia kepanjangan. Pak Haji, semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji dengan kebaikan yang lebih banyak dan barokah. Semoga Allah menganjar Pak Haji dengan ganjaran yang lebih agung, kepanjangan. Jadi ucapkan apa? Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Yuk ucapkan sama-sama. Alhamdulillah. Wa ajarakumullahu ajran azima. Pak Haji sama Bu Haji bilang apa? Amin. Ucapan amin itu bukan pada saat kita baca Fatihah selesai lalu apa? Waladdallin. Bu, paham sampai sini? Paham nggak? Jadi mau ngaji? Ini baru mukadimah, belum mulai. Sekarang baru jam 12 kurang sejam setengah. Kurang sejam setengah. Lanjut jangan. Ibu-ibu kalau sholat berjamaah mengucapkan aminnya itu setelah waladhdallin atau setelah imam mengucapkan Rabbighfir lana? Kenapa begitu? Kan aturan jamaah bukan begitu. Ternyata kita perlu banyak mengaji fikih, perlu banyak mengaji hadis supaya kita semua benar di dalam praktek ibadah. Ada aturan. Begitu selesai ucapan waladdallin, imam itu mengucapkan Rabbighfir lana. Makmum di dalam hati ketika imam mengucapkan waladdallin mengucapkan Rabbighfirli. Jadi nanti aminnya imam dengan aminnya makmum itu berbarengan. Begitu aturannya. Sedangkan yang sekarang terjadi belum juga nun akhir dari mat arif disukun itu apa? Terdengar sudah amin. Ya nggak Bu? Mau praktek nggak? Mau praktek nggak? Kalau saya ucapkan Rabbighfir lana, baru ibu ucap amin. Setuju? Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Maha cenanya teh imamna teh kadenge ieu na kunaon teh. Rabbighfir lana teh imamna teh kadenge. Enggak kedengaran. Berarti ibu di dalam hati setelah waladdallin, ibu dalam hati ucapkan Rabbighfirli baru cakep nggak Bu? Itu aturannya. Jadi kalau kita ibadah dengan ilmunya bagus nggak? Ibadah dengan ilmunya cakep nggak? Ibadah dengan ilmunya diterima nggak? Wa kullu man bi ilmin lam ya'malu a'maluhu la tuqbalu ay mardudah. Ibu, jadi ketika kita melakukan suatu amal tanpa ilmu, maka a'maluhu, amalnya itu la tuqbalu, tidak akan diterima. Jadi mudah-mudahan pengetahuan sekelumit ini menjadi satu pelajaran buat kita yang akan kita praktekkan nanti. Coba kita praktek lagi ya. Kalau ada yang salah nanti suruh ke depan. Nanti kalau ada amin yang duin suruh ke depan ya. Ayo, akhirnya enggak bunyi semua nih. Siap konsentrasi? Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillahirabbil. Begitu aturannya. Merubah kebiasaan yang sudah terbiasa itu amat sulit. Jadi kudu terus diingatkan. Insya Allah. Baik ibu-ibu, pahala mengaji itu amat besar.
Walaupun kita tidak membawa buku, tidak membawa pulpen, hanya membawa badan, duduk mendengarkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala, dijelaskan bahwa mengaji seperti ini lebih utama daripada kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, lebih utama daripada kita menjenguk 1000 orang yang sakit, dan lebih utama daripada kita mengantarkan 1000 jenazah ke pemakaman. Masya Allah. Pernah ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Tetangga kita ngajak sholat ke masjid, sholat sunnah, katanya sholatnya 1000 rakaat. Ada lagi satu tetangga kita ngajak kita ke majelis taklim, ngajak ngaji. Pilih yang mana? Pilih ngaji. Kenapa? Dikasih hadiah. Pilih ngaji bu, belum tentu bu sholat sunnah 1000 rakaat mampu, ya nggak? Terawih aja yang 20 rakaat gimana coba? Besok-besok kiai 11 paisi. Ada nggak yang begitu? Ada. Ngaji duduk begini dapat pahala lebih utama daripada kita mengaji, daripada kita melaksanakan sholat sunnah 1000, menjenguk orang yang sakit 1000 orang. Ibu pernah belum? Jangan 1000 orang, 1 orang aja tetangga kita kalau belum dibawa ke rumah sakit dari jauh kayak gerintah, iya digawani rumah sakit guru nggak teman baik. Ada yang begitu loh. Padahal menjenguk orang yang sakit itu pahalanya besar, karena orang yang sakit itu sedang dijamu oleh Allah dengan rahmat dan maghfirah. Doa orang yang sakit itu mustajab. Ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita mendoakan yang sakit supaya apa? Sembuh. Yang sakit juga diminta oleh kita doanya, karena doa orang yang sakit itu mustajab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu caranya. Besok-besok kalau ibu jenguk orang yang sakit, ibu doakan orang yang sakit di situ, dan ibu sebelum pulang minta doanya. Ibu kan lagi sakit, tadi sudah saya doakan, semoga ibu cepat sembuh. Tolong ibu doakan saya supaya apa? Supaya hutang-hutang saya cepat apa? Lunas, dibayarin. Sama siapa? Pak Haji. Allah. Pak Haji deh, jangan cemplungkan Pak Haji. Resiko Pak Haji jadi apa? Orang kaya. Tapi ditanya sama ahli, Bu, Pak Haji mau jadi orang miskin nggak mau. Nanti siapa yang bantu orang-orang di sekeliling kita? Betul. Orang muslim itu harus ada yang jadi orang kaya. Insya Allah seperti siapa Bu? Utsman bin Affan. Seperti siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya jadi orang apa? Miskin. Bahkan Abdurrahman bin Auf minta sama Allah, berdoa isinya minta agar jadi orang miskin, tidak dikabulin sama Allahnya. Ini Pak Haji juga mau dijabah meminta miskin. Mau dijabah. Bu, pernah jenguk orang yang sakit 1000 orang? Tapi dengan ngaji sama aja pahalanya bahkan lebih melebihi daripada menjenguk 1000 orang yang. Jadi ngaji ibu semangat nggak? Semangat nggak? Bukan hanya di sini ya. Ngaji seperti ini lebih utama pahalanya daripada mengantar 1000 jenazah. Pertanyaan saya, ibu pernah nggak nganterin jenazah ke pemakaman 1000 orang? Meninggalnya aja nggak ada sampai segitu ya Bu. Tapi ada tetangga kita yang meninggal 1 atau 2 orang, 1 orang saja. Ibu-ibu boro-boro nganter kemana?
ke pemakaman. Yang ada kalau ada keranda lewat, ibu buka pintu, ibu siram pakai air. Ayo, ada nggak? Ya boleh. Menyakiti apa? Mayit itu. Ya Allah, kata ruhnya yang melihat. Awas siapa itu siapa? Gak boleh. Paham nggak bu? Gak boleh nanti kalau ada keranda digotong lewat di depan rumah kita, buka pintu kita, kemudian berdoa, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, kita juga bakal naon. Saat ini saya pengen panjang naon. Ini ngadoa laras gitu bu. Laras kahartos anantos. Paham sampai sini bu? Emang ada apa dengan mengantar jenazah? Maaf Haji. Ketika ada orang meninggal dunia, lalu kita ikut prosesnya. Dari mulai dimandikan kita sudah ada di lokasi, dikafani kita sudah ada di lokasi, disolatkan kita ikut menyolatkan, bahkan kita ikut sampai kemana bu? Ke pemakaman. Selama kita belum pulang ke rumah, selama itu juga dosa kita itu terus berguguran bagaikan dedaunan yang kering, rontok ibu dari pohonnya. Subhanallah, alhamdulillah. Coba kita ini banyak dosanya apa banyak kebaikannya? Banyak dosanya apa banyak kebaikannya? Jadi kalau ada tetangga kita yang meninggal dunia, ikut ngantar ke pemakaman. Setuju? Terus yang lama pulangnya muter mau kemana? Sallu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, jadi kita senang ya jadi tamu Allah dan Rasul. Senang nggak? Makanya jangan bosan kita tolabul ini. Soal pulangnya dapat hadiah, soal pulangnya dapat jinjingan, etamabu, bonus, nyabunya ada kita terima, nggak ada jangan. Setuju? Jawab, ada kita, nggak ada. Nanti ini yang kebagian ucapkan, yang nggak kebagian jangan. Los nih, Mas, laporan bagi. Ini orang ada berapa? Sampaikan. Takut nanti pulangnya ada yang nggak. Tuh, kan dari tadi bingung ngitung terus tuh. Alhamdulillah, insya Allah Pak Haji nggak akan kekurangan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Karena ibu di zaman Nabi Musa, mau tahu cerita nggak? Yang udah tahu stop, pura-pura nggak? Di zaman Nabi Musa Pak Haji ada suami istri. Dari sejak kecil dia belum pernah merasakan yang namanya jadi orang kaya. Tumbuh dewasa sampai dia rumah tangga, sampai akhirnya dia menjadi suami istri, udah tua, belum pernah merasakan jadi orang kaya. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, setiap hari dia selalu mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Artinya hidupnya itu tergantung kepada orang yang memberi. Kalau ada yang memberi, dia akan bertahan hidup. Kalau nggak ada orang yang ngasih, dia akan kelaparan. Singkat cerita, suami istri ini diskusi. Bagaimana kalau kita datang ke Nabi Musa, doanya kan diijabah, dia kan Nabi, dia kan Rasul. Mau ngapain? Minta kaya. Kita ingin merasakan jadi orang kaya. Sedikit. Tujuannya untuk apa? Kita ingin merasakan bagaimana rasanya memberi, bagaimana rasanya berbagi. Ya udah kalau memang tujuannya begitu, yuk kita datang ke Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa alaihi salam. Tujuan kami suami istri datang ke sini ingin meminta kepadamu agar engkau sampaikan kepada Allah, saya minta tolong doakan jadi orang kaya setahun.
Oh, janjian setahun. Haji mah hayang saukur Hidup. Iya, jalma hayang setahun. Akhirnya apa? Dijabah. Nabi Musa minta sama Allah. Diijabah ku Allah. Selama 1 tahun itu sesuai dengan janjinya. Ingin menyibukkan diri, membantu orang lain, memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim dimuliakan tanpa terkecuali. Selama 1 tahun sibuk ngurusi orang. Sampai singkat cerita, lewat 1 hari itu dari 1 tahunnya, lihat kalender rupanya. Mengaya kalender zaman baheula. Aduh, ini urang geus lewat di sana. Sehari. Kita datang ke Nabi Musa akhirnya. Ya Nabi Allah Musa, ya Allah, tolong sampaikan kepada Allah bahwa kekayaan saya yang saya minta 1 tahun lewat sehari. Saya merasa berdosa, tolong sampaikan, cabut kembali kekayaan saya, jadikan saya orang miskin. Akhirnya Nabi Musa minta ke Allah, kumaha cek Allah? Allah menyatakan tidak. Ada yang berjangan tuh. Enggak, kata Allah, enggak, dia enggak akan saya jadikan apa? Orang miskin. Karena apa? Kekayaannya selalu dipakai untuk berjuang. Kekayaannya selalu dipakai untuk kebutuhan orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahkan orang-orang banyak. Maka insya Allah ketika Pak Haji ini saat ini menjadi orang yang kaya, kekayaannya selalu dipakai untuk berjuang di jalan Allah, maka kekayaannya akan langgeng, tidak akan bang, tidak akan gulung. Kita alhamdulillah tidak sedikit banyak di sana ada orang kaya, ada pengusaha, boleh. Makanya mudah-mudahan ya siapapun di sini, orang kaya, orang punya harta, contoh Pak Haji. Amin. Boleh nggak Pak Haji kalau ada tetangga desa Pak Haji yang ada yang kayak gini, boleh nggak? Oh senang Pak Haji ada yang niru, ya nggak? Alhamdulillah ditanya, ada pengajian di mana? Di Cempaka. Loh kok bisa? Kan niru Pak Haji. Oh dapat pahala Pak Haji. Sebab mandalla ala khairin kata ini. Begitu kata nabinya. Orang yang memberikan contoh yang baik ditiru, maka nanti Pak Haji dapat pahala, tidak dikurangi oleh Allah, sama seperti orang yang melakukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya makan nggak bisa nih. Ngasih jamuan ke jemaah yang segini banyaknya, aku kecil-kecilan. Ya nggak Bu? Di rumah ibu bikin makan gratis seminggu sekali. Jadi siapa saja boleh makan di rumah ibu. Setuju nggak? Itu di Jawa. Kalau begitu, cari masjid yang suka mengadakan apa? Jumat berkah. Kita cuma punyanya apa? Lontong 5 titipkeun hadinya jeung gorengan 5. Ya nggak Bu? Gitu. Kan begitu. Alhamdulillah kami di masjid kami setiap selesai Jumat keluar dari masjid jemaah prasmanan. Itu dari mana? Dari orang yang tersentuh hatinya untuk masak. Alhamdulillah. Karena yang paling utama nih Bu, bersedekah, memberi itu dengan makanan, membuat perut orang menjadi apa? Kenyang. Insya Allah. Siap berbagi, siap bersedekah, siap berinfak, siap membantu. Alhamdulillah, ini semua yang ada di sini semangat nih. Sampai sini paham nggak Bu? Paham nggak? Kita lihat lagi. Jam 10. Ini kayaknya jamnya ngaco lagi. Jam berapa sih? Biasanya sekitar 12.
Kalau saya yang ngaji sampai jam berapa? Bohong. Bu, sekarang ini kita memasuki bulan Mulut. Bulan apa? Rabiul Awal. Sama aja. Oh iya. Saat ini kita memasuki bulan Rabiul Awal. Pak Kiai tadi menyampaikan uraiannya begitu jelas. Saya cuma ingin mentaukidkan saja. Boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak, Bu? Ibu senang nggak hadirnya bulan Mulut? Benar. Ibu senang nggak datangnya bulan Rabiul Awal? Benar. Yakin? Betul. Sallu ala Nabi. Senangan kita ini mudah-mudahan menjadi wasilah mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Bu, mau dengerin? Kata Nabi. Kata Nabi. Kata siapa, Bu? Coba ikutan. Kata Nabi. Man Al-Zoma Maulidi Kuntu Syafi'an Lahu Yaumal Qiyamah. Ayo hafal dulu. Yang hafal dapat hadiah. Coba sekali lagi. Setuju? Man Al-Zoma Maulidi Kuntu Syafi'an Lahu Yaumal Qiyamah. Coba siapa yang hafal? Uangnya dari Pak Haji. Tadi dapat minta. Ayo. Ada yang hafal? Silakan. No? Sebentar ini yang di luar dugaan nanti. Silakan tadi. Ucapkan di sana. Ucapkan di sana. Ucapkan di sana. Silakan. Man. Salah ketinggalan. Ayo. Satu nih hadiah nih. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Oh, udah. Dia silakan. Boleh? Berdiri. Coba ucapkan yang kencang. Ucapkan yang kencang. Nah, sahih dapat uang. Alhamdulillah. Amin. Dapatnya di satu, Bu. Ya, fair. Sanggup. Jadi itu hadis Nabi. Bu, mau denger nggak? Kata Nabi, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan kelahiranku, maka aku, kata Nabi, akan memberikan syafaat kepadanya nanti di hari kiamat. Di sini dalam ilmu mantik disebut khabariyatul aqdar insa'iyatun fil makna. Artinya Nabi tidak meminta kita untuk mengagungkannya. Cuma siapa orang yang ingin syafaat Nabi, maka kita harus mengagungkan Nabi di hari kelahirannya sekarang. Insya Allah. Cara mengagungkan kita yaitu dengan bersolawat, salah satunya tadi yang diajarkan oleh Pak Kiai kita. Setuju kita bersolawat? Sebelum kita lanjutkan penjelasan penting,
Yang hafal semuanya tentang kisah sang Rasul. Beberapa bait saja supaya suasana menjadi hening kembali. Kita semuanya baca dengan semangat. Setuju? Setuju? Nah, silakan kita iringi dengan tim hafal bersama-sama. Rohatul silakan ibu teruskan nanti kisah sang Rasul, siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa istrinya, siapa putra putrinya. Setuju? Bu, sekali lagi saya tanya, ibu senang nggak dengan datangnya bulan Rabiul Awal? Betul? Bu, boleh berdiri. Nanti gampang nunjuknya. Ibu kepanasan bentar lagi. Bu, tahu Abu Lahab? Kenalan di mana? Abu Lahab tahu nggak, Bu? Abu Lahab di dalam Al-Quran Allah nyatakan tabbat yada abi ila akhiriha. Surah Al-Lahab ini menjelaskan tentang Abu Lahab itu adalah ahli neraka. Kenapa? Karena Abu Lahab ini adalah orang yang jahat kepada Nabi, orang yang bengis kepada Nabi, orang yang sadis kepada Nabi. Jadi Allah nggak suka kepada Abu Lahab. Karena itu Abu Lahab dinyatakan di dalam Al-Quran dan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicap
ahli neraka. Dan Abu Lahab di dalam neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya. Angkat tangan yang mau ikut Abu Lahab. Angkat tangan yang mau ikut Abu Lahab. Kalau begitu jangan jadi orang yang benci kepada siapa? Nabi. Maka dari itu perhatikan, kita umat Nabi harus senang dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Ketika kita senang, maka jaminannya adalah keselamatan dari dunia sampai akhirat. Abu Lahab itu jadi ahli neraka, dapat remisi. Dapat apa itu? Setiap hari Senin Abu Lahab ini harusnya disiksa, tapi enggak disiksa. Kenapa? Karena Abu Lahab ini pernah seneng ketika dulu Nabi lahir. Abu Lahab pernah seneng Nabi lahir, dikasih keringanan oleh Allah siksa. Bagaimana dengan kita yang setiap datang bulan Maulid kita senang? Bahkan bukan hanya di bulan Maulid, setiap hari kita senang kepada Nabi Muhammad SAW. Kita buktikan dengan sholawat, bukan hanya di dalam sholat kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tapi di luar itu banyak sholawat-sholawat yang lain yang kita baca. Ini menandakan bahwa kita senang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, insya Allah kita dijamin oleh Allah selamat dari dunia sampai akhirat. Jelas ya Bu ya? Jelas tidak? Ibu tolong angkat kertasnya, jangan dijadikan kipas. Ibu harus takdim kepada qasidah ini. Nggak boleh dijadikan kipas. Ini qasidah an-nabawiyah. Isinya pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Saya sengaja bawa ini dan hadiahkan ke ibu-ibu secara gratis untuk dibawa pulang dan dibaca. Ini momentum Maulid Nabi. Setuju? Setuju? Tapi tolong ibu dengarkan. Jangan ibu anggap bahwa setiap bahasa Arab itu sholawat. Dan jangan ibu anggap bahwa setiap lagu Arab itu juga sholawat. Sebab ada kejadian penceramah mengajak jemaahnya, mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda Nabi. Siap sholawat? Siap. Begitu dia mulai, dia bunyi begini, Habibta yawmat lahina lama hatina awintana. Ini bukan sholawat, ini lagu tentang percintaan, tentang cinta pertama. Orang tuh sampai nangis-nangis, lagi ngapain lu? Makanya kita harus ngerti bahasa Arab. Tidak semua bahasa Arab itu sholawat, tidak semua lagu Arab itu juga apa? Sholawat. Sekarang kadang-kadang ada nada-nada yang tidak pantas dimasukkan kemana? Sholawat. Ada lagu kaos itu. Hah? Apa itu? Itu gara-gara sering menerapkan di situ. Hati-hati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Begitu kan? Kacau tidak? Cari yang lain yang kadang Masya Allah. Usahri Rabbi Inqam Badanuruhul A'la Fayyahab Bada Badra Bidakal Hima Yujla Bidakal Hima Yujla Anna Rabbi
aqwa musarqwa maghiba wa ahlus sama qulub lahu marhaban ahlan minallah. Jadi begitu akhirnya. Ini kan ada berjanji tentang kelahirannya Kanjeng. Ya Rasulullah semoga kita semua selalu istiqomah menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Saya minta izin ke Pak Haji untuk diterima, silahkan berdiri. Ini buat Pak Haji, bukan untuk pajangan tapi untuk dibaca dengan keluarga. Insya Allah diberkati salawat ini akan semakin cinta kepada orang muslim, semakin cinta kepada orang mukmin, semakin cinta kepada orang-orang baik, semakin cinta juga kepada orang-orang soleh, semakin cinta juga kepada orang-orang miskin dan juga anak yatim dan yang lainnya. Insya Allah. Sallu ala Muhammad. Ibu-ibu, sebelum ditutup dengan doa, saya ingin berikan kenang-kenangan juga kepada Pak Haji, pengasuh pondok pesantren Asyidiyah. Dipersilakan Pak Haji untuk berdiri. Ini adalah lagu yang saya buat yang berjudul Abi dan Umi. Kita perlu tahu bahwa doa yang harus kita panjatkan kepada Allah setiap selesai sholat, Allahumma kulli binubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani, itu dibaca 3 kali, jangan kurang ya, lebih boleh. Kita tujukan pada kedua orang tua kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah. Amin. Dan kita menjadi ahli surga insya Allah karena kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini kenang-kenangan buat Pak Haji, mudah-mudahan ini lagu nanti akan diputar ya selesai pengajian ini. Ibu bisa cek nanti di channel YouTube namanya Wildan Al-Aqsa. Lagu ini sudah ada di sana. Insya Allah. Setuju? Nah, silakan Pak Haji. Syukran. Baik.
Dari saya cukup sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Barangkali kurang berkenan dengan apa yang disampaikan. Inilah kemampuan saya, terutama kepada Pak Haji dan Ibu Haji juga keluarga. Mudah-mudahan apa yang telah tadi disampaikan itu ada yang dimengerti dan ada yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kita doakan Pak Haji sehat selalu, berkah beserta keluarga, dan pengajian ini langgeng terus ila yaumil qiyamah. Tidak oleh bapak dan ibunya, nanti ada putrinya yang solehah yang akan meneruskannya. Insya Allah. Sallu ala Muhammad. No gold is not enough.